Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Ibu dan Bapak, tadi kita baru selesai dari Saqifah Bani Sa'idah. Insyaallah di tempat ini kita akan menceritakan kisah tentang pasar Qadim. Dua. Dijelaskan kepada Bapak apa itu pasar Qadim. Pasar Qadim tempatnya nanti 316. Pintu gerbang 316. Jadi pintu gerbang ini totalnya adalah 66. Dulu beberapa tahun yang lalu pintu gerbang itu dimulai dari angka 1, 1, 2, 3 seterusnya. Sampai nanti pintu gerbang dulu hanya kalau nggak salah itu 50-an pintu gerbang. Sekarang sudah menjadi 66 pintu gerbang. Pintu gerbang yang kita maksudkan itu sejajar dengan pintu gerbang 1 Masjid An-Nabawi. Pintu gerbang 1 Masjid An-Nabawi itu sejajar dengan pintu gerbang 7. Namanya pun sama. Pintu 1 Masjid An-Nabawi namanya adalah Babus Salam. Pintu gerbang 7 namanya adalah Babus Salam. Tapi sekarang pintu gerbang 7 itu berubah nama menjadi pintu gerbang 316. Oke, Ibu dan Bapak, Ayah Bunda, di luar pintu gerbang 316, sebelah kanannya itu adalah tempat bersejarah. Sebelah kirinya juga adalah tempat bersejarah. Yang paling dekat dengan kita, nanti kita ke situ, adalah tempat bersejarah yang luar biasa. Namanya Pasar Qadim. Jadi dahulu, ketika kaum muslimin sampai di sini, maka kemudian luar biasa kaum Ansor itu memberikan pertolongan. Mereka memberikan pertolongan dari semua hal yang bisa mereka lakukan. Ada yang menjadikan rumahnya sebagai tempat penampungan kaum muslimin. Ada yang menyediakan makanan. Mohon maaf, ada yang mau istriku, kata dia, jumlahnya 6 orang. Karena waktu itu kan belum ada ketetapan beristri 4 maksimal. Istriku ada 6 orang katanya. Pilihlah olehmu siapa yang paling baik menurutmu, maka dia akan aku ceraikan. Ambillah olehmu menjadi pasangan syurgamu. Masya Allah. Jadi sampai urusan begitu pun mereka begitu siap untuk berbagi dengan saudara seimannya. Kemudian mereka juga siap untuk menanggung semua biaya makan kaum muslimin. Tapi kemudian sebahagian besar kaum muslimin itu tidak bersedia ditanggung makannya. Sama dengan kita kira-kira. Jadi sebahagian besar mereka itu menolak ditanggung makan. Tapi mereka bertanya satu hal. Termasuk di antara yang bertanya itu adalah Abu Hurairah. Abdurrahman bin Auf. Apa pertanyaannya? Di mana pasar? Engkau tidak usah menolongku. Engkau tidak usah menyediakan rumah untukku. Engkau tidak usah membiayaiku. Cukup engkau tunjukkan di mana pasar. Rupanya pasar itu adalah pasar yang sudah dikuasai oleh orang Yahudi. Maka kemudian ketika kaum muslimin ingin berdagang di situ, itu dipersulit. Kalau mau membeli tanahnya, itu harus membeli paling tidak dengan harga 10 kali lipat. Harganya sudah tinggi, tambah lagi 10 kali lipat. Kalau di Pekanbaru, coba bayangkan Ramayana, coba kalau dikali 10 kali lipat. Kira-kira macam mana itu biayanya. Tapi kemudian, Ibu dan Bapak rahimakumullah, di saat kaum muslimin begitu susah, sudahlah harganya mahal, mereka juga menjual hanya kedai-kedai di dalam, lalu dipersempitnya jalan mau masuk itu, akhirnya Rasulullah berinisiatif membeli sebahagian tanah pasar. Tanah pasar yang dibeli oleh Rasulullah SAW tentu tidak cukup untuk menampung seluruh kaum muslimin. Ingat, tadi sudah kita ceritakan, selain politik apa yang penting lagi? Ekonomi. Nah, ini harus kita perhatikan. Banyak kaum muslimin, mohon maaf, kalau sudah taat, malah sebelumnya pengusaha, meninggalkan dunia usaha. Padahal Rasulullah dari awal politik, ekonomi, politik, ekonomi, politik, ekonomi. Nah, Ibu dan Bapak rahimakumullah. Malah Rasulullah kemudian sahabat yang lain, namanya Abdurrahman bin Auf, untuk menuntaskan perjuangan ekonomi ini. Bagaimana caranya? Membeli tanah sisa. Tahukah Bapak Ibu, setelah tanah sisa ini diborong habis oleh Abdurrahman bin Auf, maka seluruh kaum muslimin dipersilahkan berdagang di atas tanah itu, hebatnya tanpa dipungutkan bayaran 1 sen pun juga. Masya Allah. Ada tuh di Pekanbaru? Ada Bapak Ibu yang sudah mengamalkan itu? Ya. Jadi bisa saja Bapak Ibu, mohon maaf, bagi yang punya rumah kos, bagi yang punya rumah sewaan, bisa saja Bapak Ibu memberikan harga lebih murah dibandingkan orang lain.
sudah hebat Bapak Ibu. Saya kebetulan Allah titipkan juga ruko di atas dunia ini. Insya Allah di tempat itu ruko kita yang paling murah. Di saat ruko orang 50 juta, ruko kita 30 juta. Mengapa tidak digratiskan Nabi? Kita belum sanggup seperti sahabat. Tadi Ustaz Fauzi nanya ke saya, sampai masalah pembukuan keuangan itu kita catat serapi-rapinya. Berapa uang masuk semuanya kita catat, berapa uang keluar. Mengapa demikian? Mengapa 1 sen pun uang itu mesti dipertanggungjawabkan? Karena pertanggungjawaban harta yang paling berat adalah semua pertanggungjawaban. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak bisa digerakkan kedua kaki manusia nanti di hari kiamat. Jadi kaki manusia itu tidak bisa bergerak di hari kiamat. Hatta yus'ala an arba'in, hingga ditanya kepada pemilik kaki ini tentang 4 macam perkara. An umrihi fima afnahu, umur untuk apa dihabiskan. Wa an jasadihi fima ablahu, jasad tubuh anggota badan ini untuk apa digunakan. Wa an ilmihi ma amila bih, ilmu untuk apa diamalkan. Tapi yang paling berat itu nomor 4. Wa an malihi, tentang harta benda. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana harta kau dapat, ke mana harta kau belanjakan. Jadi harta itu pangkal, ujung, hulu, hilir, dari mana datang, ke mana pergi, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Harta itu datangnya 4, 4 datangnya, 4 perginya. Datangnya haram, perginya haram, neraka. Datangnya halal, perginya halal, itu surga. Menjadi anggota DPRD misalnya, kalau menyogok maka seluruh gajinya haram. Setelah dia terpilih menjadi PNS, kalau dia datangnya haram, maka seluruh hasilnya haram. Maka itulah beratnya mempertanggungjawabkan itu value. Ya, bisa value. Tujuh. Sesuatu yang bersih, jika ibu dan bapak mampu mempertahankan yang bersih, maka yang akan terjadi hanya 7. 1, dia pasti bertambah. 3, suci, baik. Maka bertambah cabang-cabangnya. Apa yang dimaksudkan berkembang? Dia berkembang dari berbagai sisi. Apa yang dimaksudkan bersih? Bersih hati dan jiwa orang yang memakannya. Apa yang dimaksudkan suci? Suci apa yang dimakan dia. Makanya kalau apa yang dimakan itu suci, baca Quran baik, menyebut nama Allah, bergetar hati, ya kan? Salat menjadi khusyuk. Maka semakin tidak khusyuk salat, maka berarti makin bermasalah. Makanya menurut para ulama, jika salat itu bisa khusyuk, maka tanya apa yang kita ini merasa harta kita rasa bukan arti bersih. Bapak Ibu yang tinggal di Pekanbaru, saya ingatkan, salah satu yang paling bermasalah di Pekanbaru adalah penyaluran zakat. Pekanbaru dianggap sebagai kota paling baik dakwahnya, tapi Pekanbaru salah satu kota yang paling bermasalah zakatnya. Hari ini potensi zakat Pekanbaru itu di angka 88 miliar, rasio di angka 120 miliar, rasio pencapaian kita, pencapaian terbaik kita berapa? 17 miliar. Terlalu banyak ketinggalannya. Jumlah penduduk Pekanbaru itu 1.200.000 orang. Jumlah pencapaian terbaik zakatnya hanya 17 miliar. Sedangkan Siak jumlah penduduknya hanya 400.000 orang, tapi jumlah zakatnya itu di angka lebih kurang 27 miliar. Nah, Ibu dan Bapak rahimakumullah. Lalu berkah. Bagaimana mengukur harta itu bisa menjadi berkah? Harta itu bisa menjadi berkah, tengok 3 hal. 1, harta yang berkah itu Ibu dan Bapak rahimakumullah, sedikitnya cukup, banyaknya berlebih. Jadi kalau ada orang berkata, aneh harta ini, sedikit dan cukup, banyak dan berlebih, pasti bermasalah zakatnya. Pasti bermasalah zakatnya. Jadi kalau duitnya sedikit tidak cukup, duitnya banyak tidak berlebih, pasti bermasalah zakatnya. Karena kata Nabi SAW, hasinu amwalakum bizakati, wadau mardakum bisodaqah, wa a'iddu lil bala'i ad-du'a. Bentengi hartamu dengan zakat, obati penyakitmu dengan sedekah, hadapi malapetaka hidupmu dengan doa. Ibu dan Bapak rahimakumullah. Yang kedua kan? Yang kedua,
Orang yang hartanya itu berkah, ibu dan bapak rahimakumullah, maka menjadi doanya mustajabah. Makanya kalau ada ibu dan bapak berdoa, doa ibu dan bapak mustajabah. Itu pertanda ibu dan bapak rahimakumullah, harta bapak ibu itu adalah harta yang berkah. Jadi semakin bermasalah harta ibu dan bapak, maka berarti makin bermasalahlah zakat ibu dan bapak. Hadisnya mana Nabi? Hadisnya adalah Nabi SAW bersabda, "Man arada an tustajaba da'watuhu wa an tukshafa kurbatuhu falyufarrij an mu'sirin." Siapa kata Nabi SAW yang ingin doanya menjadi mustajab? Siapa kata Nabi yang ingin segala kesulitan hidupnya dilepaskan? Maka kata Nabi SAW, falyufarrij an mu'sirin, lepaskanlah segala kesulitan orang lain. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, itu yang ketujuh. Nah, selanjutnya perlu habis sampaikan kepada kita semua, ketika Nabi SAW memerintahkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk mulai membeli pasar Qadim ini, maka dibelilah dan itu dipakai oleh kaum muslimin tanpa sewa. Subhanallah. Jadi ibu dan bapak yang sekali lagi yang punya rumah sewa, yang punya ruko, yang punya kos-kosan, pastikan anak yatim itu berbeda sewanya dibandingkan orang punya ayah. Kalau bapak berat, pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Bapak ibu yang punya kedai kecil-kecilan, yang punya beras di dalamnya, pastikan janda itu berbeda harga berasnya dibandingkan dengan orang yang bersuami. Tapi ini sulit diterapkan di Pekanbaru. Bun, saya berulang kali menjadi panitia kurban. Jangankan untuk urusan itu. Saya tanyakan, sebagai panitia, bisakah kalian membedakan hak seorang janda yang punya anak 5 dengan seorang bersuami yang punya anak cuma 2? Rupanya tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Di Pekanbaru tuh mau belaki, tidak belaki, ya kan? Mau punya anak, tidak punya anak, ya kan? Sama saja haknya sebanyak itu. Mohon maaf, bahkan yang kadang-kadang orang yang hanya menyembelih lebih banyak hak dia dibandingkan seorang janda yang punya anak banyak. Nggak ada bedanya. Betul nggak tuh? Ya. Pembagian zakat mal di masjid, ya kan? Kalau kita tanya, apa bedanya orang yang janda punya anaknya 6, semua anak sekolah? Apa bedanya dengan seorang ibu-ibu yang kaya raya? Ya kan? Yang kaya raya, dia punya ini, cuman oleh masyarakat segan karena dari dulu dia menerima. Jadi ada orang dari dulu menerima, setelah hidupnya berubah pun lebih baik hidupnya, termasuk kaya dia sebetulnya, orang segan tidak memasukkan dia. Betul nggak? Ada nggak macam itu? Banyak. Orang sebetulnya tidak layak menerima, tapi dia menerima. Haram itu dia makan. Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, saya coba paksakan. Saya bilang, sulit kita membuat Abi katanya untuk membaginya seperti itu. Saya katakan, tahukah kalian, adil bagi rata itu adil Yahudi. Adilnya Muslim itu adalah do' syai'an fi makanih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, maka ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita lakukan. Makanya kalau kami biasanya setelah dibagi rata, maka saya minta minimal 30 sampai 50 kantong dipisahkan. Saya tanggung jawab, saya bilang, ini untuk apa nih? Setelah dibagikan semuanya, hantarkan lebih dulu kepada orang yang punya anak banyak. Hantarkan kepada janda, hantarkan kepada mereka yang tidak punya suami, hantarkan kepada fakir miskin. Apa pertanggungjawaban kita belum masyarakat? Saya pasang badan. Maka Bapak Ibu yang hari ini menjadi ketua pengurus masjid, ketua majelis taklim, bersuaralah. Karena Bapak Ibu itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang luar biasa. Ketika beliau mendengarkan bahwa Nabi berkata, orang miskin itu lebih dulu masuk surga ketimbang orang kaya. Berapa lama? 500 tahun setengah hari. Nah, Bapak Ibu mau jadi kaya, mau jadi miskin? Hah? Jadi orang miskin itu lebih duluan masuk surga dibandingkan orang kaya 500 tahun setengah hari. Risaulah Abdurrahman bin Auf. Maka beliau membuat gerakan ada 5. Abi ingat 4. Ingatnya 4. Kalau nanti ingat lagi, kita sampaikan lagi. InsyaAllah. 1, beliau membeli pasar Qadim. Dan kemudian digunakan tanpa sewa. 1. Yang kedua, beliau mengawali zakat 97,5%. Nah, ini berapa zakatnya? Kebalik ya. Nah, 2,5% kan? Makanya berapa? 97,5%.
Abdurrahman bin Auf itu zakatnya 97,5%. Tadi saya tahu sama Ustaz, ini zakat wajib saya, ini yang saya keluarkan. Dan zakat yang dikeluarkan itu mesti lebih daripada 2,5%. Abi berapa lebihnya? Itu rahasia. Biarlah itu rahasia Abi dengan Allah. Tapi yang jelas lebih. Kenapa lebih? Dari mana Bapak Ibu bisa memastikan apa yang Bapak Ibu makan itu halal? Saya contoh Bapak Ibu yang PNS. Yang PNS mana? PNS. Mohon maaf. Pernah nggak datang terlambat? Gaji terima utuh nggak? Itu pertanggungjawabannya kayak mana? Nggak semudah itu. Ya itu persoalannya. Itu baru yang PNS. Itu baru yang PNS. Yang pedagang jangan dikira aman. Ya kan? Jangan dikira saya mencontohkan PNS. Pedagang misalnya. Iyalah, kadang untung. Lu lebih untung lu kan lekannya. Nah. Adik sulit kawan. Rupanya untungnya lagu ada. Macam mana pertanggungjawaban itu? Karena rupanya ketika kita sudah beruntung, kita katakan tidak beruntung, semua yang sudah berada untung itu haram dimakan. Oke? Ya kan? Mencas juga. Mencas HP di masjid. Ya tuh. Jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah, berat pertanggungjawaban harta ini. Bahkan jangankan pertanggungjawaban harta. Bapak Ibu mohon maaf ini. Misalnya kan seusia bunda nih, sudah mulai nyampaikan ke anak-anak, "Kau rumah kau besok jangan dijual. Rumah kau untuk si Anu." Lalu si B dapat apa? Si C dapat apa? Si D dapat apa? Atau ibu bilang, pokoknya yang susah tinggal si kau. Kalau kini inyo dan susah, 10 tahun ke depan abangnya yang susah. Macam mana? Ini kejadian Bapak Ibu. Saya tidak sebutkan nama jalannya. Datang seorang ibu kepada saya menceritakan rumah itu diperuntukkan oleh emaknya. Pokoknya siapa kalian yang susah tinggal si kau. Yang susah itu adik paling bungsu. Kebetulan perempuan satu-satunya. Tinggallah dia di situ. Setelah dia tinggal di situ, maka kemudian Ibu dan Bapak rahimakumullah, harta ini menjadi milik yang bungsu. Tapi kemudian setelah harta itu menjadi milik dia, seiring waktu anaknya menjadi orang, menjadi PNS, menjadi dokter. Maka rumah yang awalnya buruk, yang tidak dipermasalahkan oleh abangnya bertiga orang, itu perlahan-lahan dia perbaiki. Sampai akhirnya di bawah tempat tinggal, di atas rumah kos. Allah mentakdirkan ketiga abangnya susah. Ada yang stroke, ada yang ditinggalkan istrinya, ada yang bangkrut. Apa yang terjadi kemudian? Mereka balik satu persatu kemana? Ke rumah. Terjadilah kelahi adik-beradik. Sehari aman, 2 hari aman, 3 hari aman, sebulan aman, 2 bulan aman. Tapi 2 bulan lebih aman. Rasa cinta antar manusia itu sulit dipertahankan kalau sudah menyangkut dunia. Makanya kata ulama, jika 2 orang mukmin itu berkelahi, dipastikan ada harta di tengah-tengah mereka. Pasti ada harta. Betul enggak? Makanya banyak mama kandung tak menyapa keponakan. Begitu juga sebaliknya. Betul enggak? Adik-beradik tak menyapa gara-gara apa biasanya? Harta. Nah, Ibu dan Bapak rahimakumullah, maka kemudian pastikan ketika si adik mengatakan, ini kan rumah saya. Itu kan rumah mak kami, kata dia. Dan kata mak kami, siapapun yang susah, tinggal di situ. Apa kata si abangnya ini? Ketika adiknya bertahan, kalau memang ini rumahmu, angkat rumahmu, tinggalkan tanah mak kami. Iya, angkat rumahmu, tinggalkan tanah mak kami. Maka setiap orang tua yang memberikan harta kepada salah satu anak tanpa asbab syar'i, akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saya perlu ingatkan ini kepada ibu dan bapak, karena bapak ibu saya meyakini dan saya menakutkan ini terjadi. Kalau tausiah, ya.
Ibu dan Bapak rahimakumullah, ini yang kita kemudian khawatirkan. Kita khawatirkan. Nah, Ibu dan Bapak rahimakumullah, itu terjadi. Terjadi itu. Itu ada. Nah, Ibu dan Bapak rahimakumullah. Kemudian sampaikan ada seorang laki orang berlarilah si ditarik oleh ayahnya ke pangkuannya. Datang samping ayahnya, rupanya tidak diangkat oleh ayah. Apa kata anakmu? Anak ya Rasul, berlatihlah engkau di antara anak-anak. Hanya urusan menempatkan duduk. Pak Ibu ada enggak membeda-bedakan anak macam itu? Hati-hati betul tuh, jangan cepat hendaknya. Ya saya mengingatkan ini, renungkan baik-baik kalimat tuh. Kenapa kotak beda dengan kotak ini? Kan anak-anak kan sebenarnya Jawa Timur tuh. Kenapa kotak si abang, kotak si kakak, kotak si adik, kotak sama besar? Nah, harus ada jawabannya. Kalau ini kecil, kenapa dia kecil? Kalau ini besar, kenapa dia besar? Yang jelas, seluruhnya punya pertanggungjawaban. Tidak boleh kita membedakan anak-anak, karena kita tidak tahu anak yang mana yang berbakti kepada kita di akhir zaman. Betul tidak? Seberapa banyak anak yang disayang, rupanya menjadi durhaka di akhir hayat. Betapa banyak anak yang awalnya preman, tapi dia taubat di akhir hayat. Saya ingatkan ini kepada ibu dan bapak yang sudah terlanjur memberikan berlebih kepada si A, berkurang kepada si B. Ingat, hak orang tua kepada anaknya sebetulnya juga memiliki hak yang sama. Anak kepada orang tuanya. Jadi, pasar kodim, 2, apa tadi? Zakat 97,5%. Yang ketiga, yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf adalah memberi nafkah keluarga Nabi setelah Nabi wafat. Insyaallah. Ada kita yang mohon maaf ikut membiayai keluarga imam setelah imamnya wafat. Saya punya anggota di IKMI itu 700, lebih kurang. Belum pernah saya mendengar lagi 1.700 masjid dan musola sepekanbaru ikut membiayai janda ustadz. Walaupun hanya 50.000 sebulan. Nggak ada. Saya belum pernah dengar. Belum pernah dengar? Belum dengar. Entah kalau ada, wallahu a'lam. Yang keempat, ibu dan bapak, beliau membeli kurma gagal panen. Jadi kurma gagal panen itu, kalau dia tidak mengering, dia pasti membusuk. Nah hebatnya, ketika kurma ini gagal panen, dibeli oleh beliau, muncul pertanyaan, kenapa kok dibeli? Karena dia ingin membantu saudaranya agar bisa memastikan makan terhadap anak istri dia. Kalau begitu, kenapa nggak dikasih? Inilah hebatnya Abdurrahman bin Auf. Beliau tak mau mengasih, karena kalau dikasih, tangan saudara seimannya, itu di bawah, tangan dia di atas. Tapi kalau dibeli, sejajar. Hebatnya, Datuk, hebatnya adalah, orang heran ketika itu. Mengapa kok Abdurrahman bin Auf mau membeli tanah yang mau membeli kurma yang gagal panen? Kalau kurma membusuk, tiba-tiba muncul waktu itu, begitulah Allah mengayakan dia. Wabah penyakit. Ketika muncul wabah penyakit, obatnya cuma satu. Apa obatnya? Kurma busuk. Makin kaya. Jadi rupanya orang bersedekah, orang berzakat itu, apa kata Nabi? Istanzilur rizqa bisedaqatihi. Datangkan rezekimu dengan sedekah. Masya Allah. Oke, kita menuju ke Masjid Ali bin Abi Thalib. Tapi sebelum sampai ke sana, dia di sini semua Ustaz. Ini singkat-singkat saja. Masjid Ali bin Abi Thalib itu dibangun di atas tanahnya Ali bin Abi Thalib. Hebatnya adalah Ali bin Abi Thalib itu dalam sejarah